Selamat datang di video pembelajaran ekonomi makro lanjut. Di video kali ini, kita akan membahas materi pengangguran dan pola-pola pengangguran. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Isnaini Miftahul-Janah dengan NIM K762445, salah satu mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pernahkah kalian melihat ada seorang yang baru lulus kuliah, memiliki semangat yang besar, ilmu yang banyak, namun tetap saja belum dapat pekerjaan? Di sisi lain, ada juga karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya karena pabriknya tutup. Sementara itu, beberapa petani hanya bisa menunggu musim tanam berikutnya untuk kembali bekerja. Nah, fenomena-fenomena ini bukan cuma cerita biasa, semuanya berkaitan dengan yang akan kita bahas hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran itu? Pengangguran adalah individu yang termasuk dalam angkatan kerja tapi tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nah, siapa sih yang disebut angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk usia 15-64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja, mereka yang di luar usia tersebut atau tidak bekerja dan tidak mencari kerja seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya kita akan membahas pola-pola pengangguran berdasarkan penyebabnya. Jadi, ada beberapa jenis yang perlu kita pahami karena penyebabnya bisa sangat berbeda-beda. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya jeda waktu antara pencari kerja dengan lowongan yang tersedia. Biasanya, pengangguran ini bersifat sementara dan terjadi saat seseorang masih dalam proses transisi. Contoh pengangguran friksional yaitu lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan atau seseorang yang berhenti dari pekerjaannya untuk mencari yang lebih cocok. Selanjutnya ada pengangguran konjungtural. Pengangguran ini disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi seperti saat terjadi krisis ataupun resesi. Contohnya seperti saat pandemi. Banyak sekali perusahaan yang harus tutup dan melakukan PHK secara besar-besaran. Namun, saat ekonomi kembali normal, jumlah pengangguran ini biasanya juga akan menurun. Lalu, ada pengangguran struktural. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan jangka panjang dalam struktur ekonomi. Misalnya karena perkembangan teknologi yang semakin maju atau karena kebutuhan pasar yang selalu berubah. Contoh konkretnya yaitu petani yang kehilangan lahan karena pembangunan industri atau pekerja pabrik yang tergantikan oleh mesin otomatis. Kemudian ada juga pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi ketika pekerjaan hanya tersedia pada waktu tertentu saja. Misalnya kuli bangunan yang harus menunggu proyek baru dimulai. Selanjutnya, pola pengangguran berdasarkan sifat sosial ekonomi. Yang pertama, pengangguran terbuka. Kondisi di mana seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan padahal termasuk angkatan kerja. Misalnya lulusan SMA yang sudah melamar ke berbagai tempat tapi belum juga diterima. Yang kedua, pengangguran terselubung. Terjadi saat seseorang memang bekerja, tetapi tidak secara maksimal karena terlalu banyak tenaga kerja untuk satu pekerjaan. Misalnya, sebuah warung kecil yang mempekerjakan 4 orang padahal cukup 1 saja. Yang terakhir, setengah menganggur. Pengangguran ini terjadi ketika seseorang bekerja tetapi jam kerjanya sangat sedikit atau tidak penuh. Misalnya, buruh harian yang hanya kerja 2 hari dalam seminggu atau karyawan yang hanya masuk 3 jam per hari. Dari semua jenis pengangguran tadi, kita jadi tahu kalau pengangguran bukan cuma tidak punya pekerjaan, tetapi juga bisa karena waktu, musim, teknologi, atau pilihan pribadi.
Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.